Saudara, saya tidak mau khotbah panjang untuk saudara. Karena pengalaman-pengalaman hidup kita adalah khotbah yang hidup. Adalah khotbah yang hidup. Pengalaman dalam pelayanan ini. Sampai hari ini kita tidak bisa kumpul bersama-sama, saling tatap muka secara langsung. Tapi dari tempat yang berbeda kita bisa. Saya melihat ini ada dari Ambon, Palembang, dari Medan, dari Jawa. Terima kasih. Dari Manado, dari Sulawesi Tengah. Terima kasih bersama-sama dalam pelayanan ini. Terima kasih. Tolong jangan mundur setapak pun. Karena jangankan mundur, saudara. Berdiri diam saja adalah dosa di hadapan Tuhan. Karena kita mesti maju dengan Tuhan. Berdiri diam saja itu adalah dosa dalam pelayanan. Kita bukan orang sempurna. Kita banyak kali melakukan kesalahan, tapi jangan berhenti. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Penatua Yudirisa tadi telah membaca dari Yohanes pasal 9. Minggu kemarin kita renungkan pasal 11 tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dengan sengaja menunggu berapa hari, baru dia datang menolong Lazarus. Saya katakan pada waktu itu kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kadang-kala kita merasa Tuhan kok tidak lihat kita. Saya tadi baru katakan pada tepat tanggal 8. Saudara Siman kita diangkut ke rumah sakit. Kok kenapa Tuhan jadi seperti ini? Ada yang kita baca lagi sekali lagi di sini. Yohanes pasal 9. Yesus lewat dan dia melihat seorang buta sejak lahir. Cuma lewat Tuhan Yesus, saudara. Tapi dia melihat seorang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kebiasaan para orang Israel, mereka sangat tahu kalau ada yang sakit, kalau ada sesuatu, pasti itu berhubungan dengan dosa. Kalau ada sesuatu, pasti dosa. Makanya tidak heran kalau orang tanya, kenapa ini ada COVID ini? Oh, karena dunia semakin berdosa. Karena banyak sekali dosa. Saudara hitung aja kalau dosa kita ini sudah sama seperti apa itu? Dosa di zaman Nuh, tidak lama lagi ada air bah, tapi kan tidak dihukum dengan air bah. Berarti kan dihukum dengan api. Nah, sebelum dihukum dengan api, doktrin kita mengatakan kita akan diangkat ke surga. Kepada ibu-ibu saya katakan, bagaimana kalau kita berdoa sekarang? Tuhan, jangan buat saya sakit, tapi kalau bisa, angkat saya ke surga. Tapi kita nggak bisa robah kehendak Tuhan ya. Dia akan datang satu waktu, saudara. Jadi kalau berpikir, aduh ini COVID ini gimana ini? Dosa kali ya? Karena dosa, dan selalu bilang, iya ini karena dosa. Bagaimana kalau kita lihat dari segi yang lain, dari yang positif? Bukankah ini kesempatan bagi kita untuk mengerti bahwa kalau dosa sudah matang, bukankah Tuhan akan selamatkan anak-anaknya? Jadi saat yang terjadi ini adalah sebenarnya saat-saat di mana kita dikuatkan, harusnya dikuatkan. Karena tangan Tuhan semakin kuat memegang kita. Saya mendapat WA, Pak Sony tolong doakan. Yang ini kena COVID, yang ini kena COVID, yang ini masih pusing kepalanya sampai ini. Saudara tahu, ada banyak sekali air mata untuk itu. Tetapi apakah Tuhan tidak melihat? Mungkin Tuhan cuma lewat saja seperti ini. Seperti pembacaan ini ya. Ini kan cerita saja ya. Yaitu ketika Tuhan lewat, dia lihat di situ ada seorang yang buta sejak lahir. Ada orang buta sejak lahir. Tuhan lihat. Itu Tuhan, saudara. Tapi murid-murid beda. Murid-murid berdiskusi, saudara. Mereka berdiskusi, Rabi, tapi bertanya pada Tuhan, Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Wajar ya, saudara ya. Ketika kita melihat sesuatu, bagi murid-murid itu juga wajar. Mereka ketika melihat sesuatu, mereka tanya, Tuhan, biasanya orang bilang ini karena dosa loh.
Lah kalau begitu ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosanya dia? Ini kasihan sekali ya saudara ya. Kalau ditanya begini, Rabi, yang berdosa orang tuanya ya masih enak kali ya. Karena orang tuanya banyak dosa kali. Tapi kalau pertanyaannya, apakah siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri? Saudara, dia kan buta sejak lahir. Ya, apakah dari dalam kandungan dia sudah berbuat dosa? Tega banget ya pertanyaan itu ya. Tega banget ya. Apakah dosanya sendiri? Atau mereka belum tahu dia buta sejak lahir kali? Yang tahu baru penulis kitab ini, yaitu Yohanes. Yohanes yang baru tahu, maka Yohanes menulis di situ. Yohanes menulis di situ. Buta sejak lahir. Ini kan sudah lewat kejadiannya baru ditulis. Tetapi apakah orang ini sendiri yang melakukan dosa? Wajar pertanyaan itu. Ataukah memang murid-murid ini sudah tahu sekali Yeskiel Fatsal 18 itu ayat 20. Anak tidak turut menanggung dosa orang tua. Dan orang tua tidak turut menanggung dosa anak. Lalu kenapa dia buta Tuhan? Ada dua di situ. Karena dosanya atau dosa orang tuanya. Dan yang kedua, bukankah tidak pantas bagi seorang untuk menanggung dosa orang tuanya? Ada orang buta, Tuhan Yesus lihat, dan bagi murid-murid hal yang biasa itu. Diskusi. Mereka berdiskusi. Siapa yang berdosa ya kira-kira? Ini tipe orang-orang yang belajar Alkitabkah? Ini tipe orang-orang yang melihat orang dalam kesusahankah? Ini tipe orang-orang yang pengen sekali cari jawaban dari Tuhankah? Ya. Orang-orang yang tahu, orang-orang yang pengen tanya kepada Tuhan, ataukah orang yang saya bilang tadi, atau satu lagi kali, ataukah orang-orang yang begini, ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi tidak salah kalau kita memberi komentar saja, iya kan? Tapi positifnya adalah mereka bilang pada Tuhan, saudara. Mereka bilang pada Tuhan, Tuhan, Rabi, siapa yang berdosa? Mereka nanya gini, Rabi, boleh tolong nggak ya kira-kira? Kasihan dia buta nih. Boleh tolong nggak? Enggak. Yang sibuk lihat. Siapa yang berdosa ya? Ini tipe tadi saya bilang, orang yang tahu Alkitab. Tipe orang yang cuma lihat kesalahan orang. Tipe yang cuma mau cari tahu itukah? Tipe orang yang karena tidak bisa berbuat apa-apa, diskusi saja. Atau tipe orang yang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa dia berdosa? Tolong jawab. Bukan tipe orang yang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan kasihanlah, kasihan ya. Saudara pernah baca nggak? Saudara baca di Alkitab. Setiap ada orang bermasalah, murid-murid bilang begini ke Tuhan, tolong kasihan dia, tolong lihat Sakeus di atas pohon itu, tolong tuh Bartimeus Tuhan yang buta, tolong Tuhan Yesus itu yang apa ya, yang sakit kusta, Tuhan Yesus itu yang lumpuh ya. Saudara pernah baca nggak murid-murid bilang begitu ke apa? Ke Tuhan Yesus? Ataukah saudara lihat nggak? Mereka hanya akan diskusi, atau mereka akan apa ya, seperti Bartimeus, diam kamu, jangan berisik gitu. Atau anak-anak yang mereka halangi, apakah mereka terlalu jahatkah? Kok seperti itu ya murid-murid? Ya, guru, ini buta. Itu kenapa dia buta? Entah, itu pertanyaan, bukan itu pertanyaan. Siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Sehingga dia lahir buta. Saya ingat tadi saya bilang Yesus lewat dan lihat. Murid-murid mungkin tahu, atau itu tadi saya bilang sekali lagi supaya saudara mengerti maksudnya ini.
Yang Yeskiel 2:18-20 loh. Orang mati, orang itu yang berdosa yang harus mati, ayah tidak turut menanggung kesalahan orang, anak dan anak tidak, atau begitu. Tidak tahu saya tidak tahu, saya tidak baca di sini. Tapi mungkin kalau menafsirnya bisa seperti itu. Tapi saya ulang lagi. Saya kasihan ketika seorang buta itu dibilang, apakah dia yang berdosa? Dia buta loh, saudara. Ya kan? Kira-kira kalau saudara, kalau saya ada di situ, sama nggak saya kayak Petrus dan teman-teman ini ya? Kayak murid-murid ini ketika lihat sesuatu, Tuhan, siapa yang berdosa? Tuhan, apa ini yang berdosa ini? Ada COVID ini. Ada PPKM lagi nih. Siapa yang berdosa ya? Ini pelayanan jadi begini. Jangan dulu pelayanan terlalu jauh itu aplikasinya. Ini kenapa ini kok begini? Kok ada masalah Tuhan? Siapa yang berdosa ya? Siapa ya? Kalau kita ada di posisi itu maksudnya. Jadi itu kira-kira para murid. Saudara, kita boleh belajar dari para murid ketika itu. Lalu, ini cuma gampang banget khotbahnya. Ini namanya khotbahnya topikal. Oke. Yang kita lihat sekarang, orang buta itu. Nggak ada kata-kata orang buta ya di awal ini. Nanti setelah itu baru saudara baca. Kalau baca selanjutnya, nanti saudara akan baca bagaimana orang buta itu bilang, oh saya nggak tahu dia. Saya kan buta, saya nggak lihat dia siapa yang datang lalu sembuhkan saya. Bahkan dia berdebat dengan ahli Taurat. Iya kan? Kalau saudara baca seterusnya itu kan. Dia bilang, oh, bagaimana? Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku lalu membasuh diriku dan aku dapat melihat. Kalau orang ini tidak datang dari Allah, bagaimana bisa dia membuat mujizat? Ya kan? Saudara, akhirnya dia bilang begitu. Tetapi sebelumnya dia nggak ngomong apa-apa, saudara. Karena tahu dia tidak lihat Yesus. Dia tidak dengar mungkin kata muridnya agak jauh mungkin. Atau kalau dekat pun dia nggak terlalu peduli. Karena sudah biasa orang bilang itu. Siapa yang berdosa? Oh ini kalau buta begini pasti karena dosa. Kalau buta begini orang tuanya berdosa. Mungkin papanya, mungkin mamanya. Jadi dia sudah biasa dengar itu. Jadi ketika ditanya oleh murid-murid, mungkin sudah dicuekin aja sama dia. Biasalah ini. Kata-kata ini biasa saja. Biasa saja kalau dibilang siapa yang berdosa. Sudah biasa. Bagi dia gitu ya. Jadi mungkin dia nggak terlalu peduli. Dia juga nggak tahu siapa yang datang. Dia nggak lihat Yesus kan. Tapi Yesus lihat dia masalahnya kan. Murid-murid lihat dia. Orang-orang di sekitar situ selalu lihat dia. Dia nggak lihat siapa-siapa. Saya cuma kasihan tadi. Saya bilang tadi. Saya kasihan dia. Karena dia dibilang. Mungkin dia yang berdosa. Sudah buta. Dibilang berdosa lagi. Aduh. Tega banget ya. Sudah sakit. Bilang berdosa lagi. Wih. Ini kan gara-gara ini dia sih. Kurang begini, kurang begitu. Nah gitu kira-kira. Orang tuanya dulu sih kurang kasih perpuluhan. Orang tuanya dulu sih kurang buat ini sih. Jadi itu akibatnya sakit. Kenapa bisnisnya rusak? Dia kurang memberi sih. Wah, itu bahaya sekali itu kata-kata itu. Nggak ada tuh kata-kata begitu ya. Tidak boleh. Oh kenapa dia sakit? Karena dia jarang ke gereja sih. Memang 1,5 tahun ini kita kurang ke gereja. Sudah pada sakit semua nih orang-orang kalau gara-gara dosa itu. Oh dia ini gara-gara ini sih. Nah itu kan. Dan orang buta ini dengar itu. Orang buta tuh dengar semua itu. Tiap hari mungkin dia dengar itu. Karena banyak orang yang melihat di samping dia. Dan dia tidak lihat siapa-siapa. Dia tidak lihat siapa yang berkata. Kasihan sekali. Dia cuma jalani hidupnya saja. Dia cuma jalani hidup saja. Itu yang dia tahu. Dia jalani hidupnya. Dia berjalan terus dalam hidupnya yang tidak melihat apa-apa itu. Mungkin juga dia tidak bergantung pada Tuhan. Mungkin dia juga tidak minta pada Tuhan untuk menyembuhkannya. Karena dia tahu saya buta sejak lahir. Saya tidak pernah lihat itu yang namanya warna putih. Saya tidak pernah lihat yang merah. Saya tidak tahu pohon. Saya cuma dengar bunyi kalau angin tiup daun dan berdesir. Saya tidak lihat burung terbang. Saya mungkin cuma dengar kepaknya kecil terdengar dari sana. Saya tidak pernah lihat kupu-kupu terbang di bebungan. Saya tidak tahu. Karena tidak ada bunyi sama sekali. Dia cuma menjalani hidupnya, saudara.
Dia cuma menjalani hidupnya apa yang harus dia jalani. Sakit mungkin. Tapi itu yang dia jalani. Itu yang dia jalani setiap hari, saudara. Apa dia mengeluh? Saya tidak tahu. Bisa saja dia mengeluh. Tapi kalaupun dia mau mengeluh, apa yang mau dia buat? Oh, kenapa saya tidak bisa melihat? Saudara, dia tidak pernah melihat. Jadi bagi dia, buta itulah kehidupannya. Tidak melihat itulah kehidupannya. Dia tidak tahu apa-apa. Beda kalau dia pernah melihat, lalu menjadi buta. Dia punya perbandingan. Dia bisa membandingkan. Dulu ada warna kuning, kok sekarang semua gelap gulita. Bagi dia tidak. Semua sama. Apakah dia menderita gara-gara itu? Bisa ya. Tapi bisa tidak. Karena dia menjalani saja kehidupannya. Dalam menjalani hidupnya itu, dia selalu jadi bahan diskusi, termasuk oleh para murid-murid. Termasuk oleh para murid. Oi, siapa yang berdosa? Saudara, dia cuman diam saja. Dia cuman menerima apa yang harus dia terima. Dia hanya bisa menjalani apa yang harus dia jalani. Saudara perhatikan dua ini. Para murid yang berdiskusi dan orang buta yang hanya bisa menjalani saja apa yang dia jalani. Yang harus dia jalani. Ketika murid-murid bertanya pada Tuhan, Rabi, siapa yang berdosa? Si orang buta itu tidak tahu, saudara. Dia nggak tahu apa-apa loh. Dia tidak tahu apa-apa. Iya. Dia tidak tahu Yesus melihat dia, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat Yesus. Yesus lewat dan lewat, saudara. Kalau yang Lazarus di pasal 11 kan, dia sengaja tinggal ketika orang bilang, Tuhan, Rabi, orang yang engkau kasihi, sakit. Tuhan bilang nggak akan mengalami kematian, sakit biasa. Berikut dia bilang, dia sudah tidur. Berikut dia bilang, dia sudah mati 4 hari. Dan berikut dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Karena kematian Lazarus, kebangkitan Lazarus, Yesus bilang, dialah kebangkitan dan hidup. Sekarang dia cuma lewat saja. Apakah Tuhan memang pengen ketemu dengan orang buta? Kalau saudara mau lihat, kalau saudara mau tahu, sebelum pasal 9 ini, ada di belakang itu Tuhan sedang mengatakan kepada mereka bahwa ada keturunan Abraham, ada keturunan yang membenci Tuhan. Dan dia bilang, aku lebih dahulu ada dari Abraham. Tuhan baru mengajarkan. Ini Injil Yohanes ini kan banyak bicara tentang pengajaran. Injil Yohanes ini bicara tentang pengajaran. Banyak sekali. Lalu di pasal 9, dia baru bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dia sebenarnya sudah mengatakan sebelumnya, yaitu dia tahu semuanya karena dia ada sebelum segala sesuatu itu ada. Apakah dia cuma lewat saja, tidak mau bertemu dengan orang buta itu? Ini jawabannya ada di ayat yang sudah dibacakan tadi oleh Penatua Riza. Ayat 3. Itu yang kita mau renungkan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta itu. Apakah Tuhan tidak tahu ada orang buta sejak lahir? Saudara, saya sudah bilang tadi di belakangnya. Sebelumnya. Dia bilang, dia ada sebelum Abraham ada. Itu adalah bukti dia maha ada. Itu adalah bukti keberadaannya yang kekal. Di ayat pasal 11 ayat 25 dia bilang akulah kebangkitan dan hidup. Nanti saudara lihat nanti di sini ketika dia bilang akulah terang dunia. Dia sedang membuktikan dia adalah Allah. Di Injil Yohanes berita tentang Yesus adalah Allah. Karya Allah kepada manusia. Dan sekarang dia bilang karya Allah itu akan dinyatakan kepada orang buta yang sejak lahir ini. Kasihan sekali ya saudara orang buta ini. Dia dipilih sejak lahir. Dia tentukan sejak lahir. Nanti ketemu Tuhan pada umur sekian untuk dicelikkan.
Dia jalani hidupnya tadi saya katakan. Dia tidak tahu Tuhan bilang. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nggak tahu dia. Lalu Tuhan bilang bukan dosa orang tuanya. Kalian salah pertanyaan. Salah kalian. Bukan dosa orang tuanya. Bukan juga dosa dia. Bukan. Tidak semua karena dosa. Tapi bagi dia, bagi orang buta itu, pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Melalui dia. Di dalam dia. Pekerjaan Allah akan dinyatakan. Dia yang buta. Dia yang cuma berjalan saja setiap hari dalam hidupnya. Dengan tidak melihat siapa-siapa. Tidak melihat apa-apa. Dia berjalan saja. Dan Tuhan lewat. Bertemu dengan dia. Tuhan tidak tanya padanya. Kita lihat sini. Ayat 6. Dia meludah ke tanah. Mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Lalu disuruh itu orang buta. Pergilah basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Yang artinya dia yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya kemarin divaksin, saudara. Itu perjuangan luar biasa. Karena bertahun-tahun saya tidak pernah ketemu dengan jarum. Ya, Ibu Ratna bilang, tapi kan pernah latihan dengan jarum akupuntur. Belum disuntik, saya sudah panas dingin, saudara. Saya tanya kepada dokter yang sambil ini, dokter, sakit nggak dokter? Saya sudah bilang ke susternya, aduh, saya belum pernah disuntik ini, jadi digoda-godain saya. Dia bilang, wah, Bapak, umur berapa, Pak? Saya bilang umur saya. Saudara nanti tahu bulan September umur saya. Tanggal 25. Siap-siap hadiah. Pak Nelson juga begitu, ketua sinode. Siapin sama Pak Jerry. Tanggal 25 ya. Jangan lupa. Dia tanya umur saya. Wah, bagaimana saudara? Kira-kira kalau dia lihat Tuhan Yesus ludah ke tanah, lalu campur itu apa? Tanah dengan ludahnya Tuhan. Lalu dia oles di mata, lalu suruh pergi. Kira-kira kalau saya terus tangan aja, saya bilang, Tuhan, mau, kalau saya bisa lihat, Tuhan, nggak ada cara lain. Hah? Seperti saya tanya ke dokter, dokter, selain disuntik ada cara lain? Umpamanya disuruh minum kayak tuh vaksin itu, nggak bisa katanya, harus suntik. Minum nggak bisa. Kalau atau apa dipukul aja, berantem gitu boleh. Oh kita nggak bisa apa katanya, kita bukan berantem di sini. Bayangin kalau dia itu tanah itu dicampur dengan ludah lalu ditaruh, saya nggak yakin kalau saudara, jangan saya ya saudara lah. Mana ini Pak Roland atau siapa? Kasih gitu, mau nggak dia? Aduh. Setelah itu lalu dikasih makan bubur lagi, wah. Pasti nggak bisa ya. Tapi ini orang buta tadi, dia cuma jalani aja hidupnya. Ya. Lalu untuk sembuh, dia juga nggak tahu mau sembuh atau enggak. Pokoknya cuma taruh begitu. Lalu basuhlah mata mukamu itu di kolam Siloam itu. Ya sudah begitu aja dia. Dia lakukan saja. Terima aja apa yang mau terjadi. Saya tidak mau bahas ke bawah ya. Karena intinya ada di ayat di situ tadi. Bukan dia, bukan orangnya, tapi kan Allah yang akan dinyatakan. Bagaimana itu? Bagaimana yang mau terjadi? Tapi dia terima saja. Diperguncingkan. Dibilang ini, itu, ini. Dia diam saja. Dan ternyata Tuhan peduli padanya. Tuhan berjalan melewati dan melihat dia. Tuhan malah bilang di situ, saudara. Selama siang ini. Ya kan? Tuhan bilang seperti itu. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tadi saya bilang. Salah satu bukti Yesus Allah. Atau salah satu ungkapan Tuhan tentang dia adalah Allah. Akulah terang dunia. Tapi bagi orang buta itu nggak ada urusan. Mau siang, mau malam, saya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang kepada murid-muridnya. Kita harus melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan selama ada waktu.
Selama ada waktu, selama ada kesempatan, lakukanlah pekerjaan itu. Selama hari masih siang. Akulah terang dunia. Nanti kita bahas berikut. Akulah terang dunia. Saya cuma mau mengajak saudara untuk merenungkan 3 ini. Yang pertama adalah murid-murid duduk atau berdiri dan berdiskusi, tahu tentang masalah, tapi cuma melihat orang tanpa tahu apa yang harus dibuat. Atau cuma tahu adalah bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa ini? Atau orang buta tadi, yang kasihan sekali sudah dibilang berdosa, ya diam saja, nggak lihat apa-apa dia, ya cuma terima aja. Tapi dia dilihat Tuhan, saudara. Dan Tuhan, sudah kalau Tuhan kan kita ini aja ya, Tuhan peduli kepada orang yang manapun, dan Tuhan punya cara menyembuhkan. Ludahi tanah, campur dengan debu, oleskan di mata. Engkau debu, debu akan menyembuhkanmu. Dagingmu yang sakit, daging akan menyembuhkanmu. Kira-kira begitu alegorisnya. Nah, ya, debu kembali kepada debu. Engkau dari debu. Engkau cuma hidup dari rohku. Ini dari ludah ini sekarang. Air dan tanah. Ya, bersatu menyembuhkan engkau. Tuhan punya cara menyembuhkan. Saudara, saudara kita yang dijemput itu. Ada orang-orang lain yang sakit. Tuhan punya cara menyembuhkan dia. Bahkan orang yang sejak dalam kandungan sakit, buta, Tuhan punya cara menyembuhkan. Sekarang mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Saudara mau pilih sebagai apa? Sebagai orang buta atau sebagai murid Tuhan Yesus? GABSD mau hidup sebagai apa? Pasti tidak mau sebagai orang buta. Tetapi tidak, saudara. Kita sudah pernah bicarakan Efesus pasal 2. Kamu bukan cuma buta. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalam dosa itu. Kitalah orang buta itu, kira-kira kalau saya mau aplikasi. Kitalah para murid yang lebih banyak berdiskusi daripada berbuat. Tetapi tidak salah ketika bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan memberi jawaban. Lalu Tuhan bilang, selama masih ada waktu, lakukanlah pelayanan. Karena berjalanlah bersama aku. Akulah terang dunia. Saudara, sedang apa engkau hari ini? Sedang apa kita hari ini? Hah? Ada hal yang tidak dapat kita kontrol dalam hidup kita. Kita hanya bisa menjalani saja. Tetapi ada Tuhan yang melihat kita dalam ketidaktahuan kita. Seperti orang buta itu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Saya pikir kita sudah tahu, nggak usah dikotbahkan itu ya. Sudah tahu bahwa Tuhan pengen kita lakukan apa. 14 tahun kita, saudara, dalam pelayanan. Ini kalau remaja genit-genitnya. Ya kan? Tertar menghadap cermin. Tapi nggak bisa genit-genit ini gara-gara COVID kan? Ya. Kau sudah berkorban bagi Tuhan. Saudara sudah berkorban bagi Tuhan. Mungkin sekarang lagi berjalan ke Siloam. Di jalan kayak apa nih orang buta ini? Di mana lagi nih Siloam ini? Di mana Siloam? Tolong tuntun saya, bawa saya ke Siloam. Dan setelah dia basuh, dia lihat Tuhan. Tidak menyesal dia. Karena ada orang buta setelah melihat menyesal. Nggak ada ya. Saudara, sebagai apa kita hidup? Nah, untuk teologianya nanti di PA. Yang ini praktis banget. Belajar dari murid-murid. Belajar dari orang buta itu, saudara. Saya sudah bilang tadi. Nanti ini kan direkam, saudara. Ada rekaman. Boleh dengar lagi. Belajar dari murid-murid. Dan ikuti yang Tuhan bilang. Bukan tugasmu mengatakan dia berdosa atau apa. Nggak salah engkau bertanya. Tapi mungkin ada banyak pertanyaan yang tidak pantas kita ajukan kepada Tuhan.
Apalagi kalau bertanya tentang orang lain. Kenapa tidak bertanya tentang diri sendiri? Kenapa tidak bilang begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk tolong orang buta ini? Daripada bertanya, Tuhan, siapa yang berdosa? Ya, apa yang harus saya lakukan tuh? Daripada bertanya itu. Dan orang buta itu nggak bantah kepada orang yang diskusi tentang dia. Tega banget kalian, saya kan buta. Kenapa kalian ngomong seperti itu? Enggak. Dia menerima apa saja. Bagus juga jadi orang buta yang tidak melihat. Karena kalau melihat kita lebih tahu dosa orang ternyata. Daripada merasakan penderitaan orang. Orang buta ini tidak pernah menghakimi siapapun di pembacaan ini, saudara. Dia diam saja, dia terima. Bahkan ketika Tuhan mengoleskan matanya, dia terima aja. Dia nggak tanya, ini buat apa Tuhan? Ini bukan obat COVID Tuhan, kalau dia COVID ya. Ini bukan ini. Ini bukan susu beruang. Ini bukan, apa itu satu lagi minumannya Pak? Yakult, bukan. Ini bukan ini. Ini kok aneh Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa pulangkan saudara saya itu dari Wisma Atlet. Tuhan bisa pulangkan besok. Selesai kamu di sini. Pulang. Karena masih ada pelayanan dan pekerjaan yang harus engkau lakukan. Tuhan bisa lakukan itu, saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan. Karena kita memang tidak pernah ragu terhadap Tuhan. Kita mungkin cuma bertanya, Tuhan, kenapa Pak Sony begini? Kenapa Pak Nelson Gottlieb begini? Kenapa Pak Danja Wauran begini? Itu ketua MW, ketua Sinode. Nah, ini ketua nasional. Kenapa seperti itu? Kenapa mereka begitu? Kok hidup mereka tuh kelihatannya, ketua Sinode begitu, ketua MW begitu, lah. Gitu ya, kira-kira sakit hati ini. Kenapa begitu? Ini Pak Jeril, ya ada. Kenapa dia? Seperti itu. Kita orang-orang buta, mari kita berjalan saja dalam tuntunan Tuhan. Tiba di Siloam. Nanti saudara saya sudah bicara dengan pemuda tadi malam. Ada seorang pendeta yang punya kolam mujizat. Nanti kita bahas di PA. Sudah bikin kolam mujizat dulu, ada apa itu namanya? Minyak urapan, sekarang sudah ada kolam mujizat. Nah, saya nggak tahu, nanti ada salib penyelamatan. Menurut saja orang buta itu. Ikuti saja. Tapi yang paling penting apa yang Yesus katakan. Ada hal-hal yang harus Allah lakukan untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. 14 tahun, saudara. Melayani terus. Jangan berhenti. Berdiam saja itu masalah. Ingat saya bilang, kalau kita lagi dalam barisan, lalu saudara tidak berjalan, maju, saudara menghambat orang lain di belakang. Dan itu dosa. 14 tahun GA. Selamat ulang tahun. Mana kue? Nathan, biasanya kan Nathan yang bikin kue. Pak Temi, mana Pak Temi? Biasanya Pak Temi bikin kue. Ini nggak ada, ini cuma di foto-foto aja. Tetap maju, saudara ya. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan. Karena ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GAA BSD.